I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word and bitches on my line, and you know. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Haliza. Dan saya Ajeng. Di video ini tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang sejarah Raden Ajeng Kartini loh. Mau tahu tentang apa aja? Yuk kita belajar bersama. Simak ya, check it out. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yuk kita cari tahu kisah kenapa dia bisa disebut sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Kartini lahir pada 21 April 1879 atau 28 Rabiul Akhir Jawa 1808 di Mayong Afdeling, Jepara. R.A. Kartini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa di Jepara. Ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat. R.A. Kartini masuk sekolah dasar Eropa atau European Large School (ELS) pada 1885. Anak pribumi yang diizinkan untuk mengikuti pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa dan Belanda Indo di ELS hanya anak pejabat tinggi dan pemerintah. Meskipun dari keluarga bangsawan, anak perempuan masuk sekolah dan keluar rumah merupakan langkah yang bertentangan dengan tradisi saat itu. Seperti dikutip dari Pendidikan Feminis R.A. Kartini oleh Irma Nailul Munah. Siswa pribumi di LS sering mendapatkan perlakuan diskriminatif seperti pandangan rendah dari sesama siswa dan dari guru Belanda. Perlakuan tersebut memacu semangatnya terus berprestasi agar bisa mengalahkan siswa lain. Meskipun mendapat perlakuan diskriminatif dari siswa dan dari guru Belanda, Kartini justru semangat memperoleh pengetahuan lebih banyak dan berprestasi. Dikutip dari buku Sisi Lain Kartini, ia menceritakan dirinya tengah belajar pemikiran pejuang wanita dari India, Pundita Ramambai pada temannya Nyonya Nelly Fangku. Tentang putri India yang gagah berani ini telah banyak kami dengar. Saya masih bersekolah. Ketika pertama kali mendengar tentang perempuan yang berani itu, aduhai, saya ingat betul. Saya masih sangat muda, anak umur 10 atau 11 tahun. Ketika dengan semangat menyala-nyala, saya membaca dia di surat kabar. Saya gemetar dengan gembira. Jadi bukan hanya untuk perempuan berkulit putih saja yang ada kemungkinan untuk merebut kehidupan bebas bagi dirinya. Perempuan Hindia berkulit hitam, jika bisa membebaskan, memerdekakan diri. Namun setelah lulus ILS, Kartini dilarang ayahnya untuk melanjutkan pendidikan di HBS Semarang. Tradisi bangsawan mewajibkan anak usia 12 tahun yang sudah dianggap dewasa untuk dipingit. Setelah dipingit, anak perempuan tidak boleh keluar rumah, termasuk ke sekolah, karena harus menyiapkan diri untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Karena itu, Kartini juga tidak mendapat izin untuk lanjut sekolah di Belanda seperti tawaran orang tua Lesti, temannya. Ia lalu dipaksa belajar aturan putri bangsawan, seperti berbicara dengan suara halus dan lirih, berjalan setapak dan menundukkan kepala jika anggota keluarga yang lebih tua lewat. Kartini yang dipingit mengesampingkan kekecewaannya, tidak lanjut sekolah dengan membaca dan mencatat. Sejumlah catatannya termasuk pandangan hidup yang bisa dicontoh, jiwa dan pemikiran besar, dan perilaku yang baik. Ia juga berkirim surat pada sahabatnya untuk mempelajari pemikiran baru dan menyampaikan keinginannya tentang dunia pendidikan di daerahnya. Terjemahan surat-surat Kartini kelak membuka bahwa dirinya punya berbagai gagasan untuk mengangkat derajat kaum perempuan bumi putra di dunia internasional lewat pendidikan. Sejarah. Perjuangan R.A. Kartini
Singkat dimulai dari keinginannya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi setelah tamat sekolah dasar. Namun, orang tuanya menentang keinginan tersebut. Alhasil, ia pun harus berdiam diri di rumah. Walaupun begitu, Kartini tak serta-merta menerima keadaan begitu saja. Ia diketahui banyak membaca buku mengenai kemajuan wanita di luar negeri, sehingga membuatnya sadar bahwa keadaan Indonesia jauh tertinggal. Melansir buku Ilmu Pengetahuan Sosial terbitan ESIS, dari situlah sejarah perjuangan R.A. Kartini dimulai untuk mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di Jepara. Awalnya, murid di sekolah itu berjumlah 9 orang dari kalangan keluarga. Di sana, mereka diajarkan untuk menjahit, menyulam, dan memasak. Tak hanya itu, masa perjuangan R.A. Kartini juga dibagikan kepada temannya yang berada di Belanda yang bernama Ellen Denen. Kartini banyak menulis surat mengungkapkan cita-citanya untuk memajukan wanita Indonesia, serta menginginkan hak dan keinginan yang sama antara wanita dan pria. Bahkan dalam surat cerita R.A. Kartini lengkap itu mengatakan ingin memasuki sekolah guru di Belanda. Sayang, keinginan itu kandas karena ia harus menikah dengan Bupati Rembang bernama Raden Adipati Djoyo Diningrat. Bersyukurnya, sang suami memahami nilai-nilai perjuangan R.A. Kartini. Ia pun mendukung untuk membuat sekolah anak perempuan di rumahnya sendiri. Tak lama, muncul sekolah Kartini di berbagai daerah, seperti Semarang, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. Takdir berkata lain, karena R.A. Kartini tidak sempat melihat kerja keras hasil perjuangannya. Ia harus berpulang di usia yang sangat muda, pada 17 September 1904 saat melahirkan putra pertamanya. Surat-surat yang sempat Kartini kirim ke sahabatnya di Belanda pun dibuat menjadi sebuah buku yang mengisahkan cerita R.A. Kartini dengan lengkap dan berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Oh ya guys, di cerita tadi ada sebuah buku yang berjudul dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Kalian tahu nggak arti dari judul tersebut? Ternyata ada maknanya loh. Kalimat habis gelap terbitlah terang mengungkapkan bahwa setiap manusia akan mengalami masa-masa sulit, tetapi juga akan merasakan masa-masa membahagiakan. Jadi, kesimpulan yang bisa kita pelajari adalah ketika kita dilanda musibah, kesusahan, ataupun kegagalan, maka tetaplah semangat apapun masalahnya. Hadapi dengan ikhlas, sabar, dan jangan mudah menyerah. Yakinkan dalam hati dan percaya bahwa bersama kesusahan itu pasti ada kemudahan. Badai pasti berlalu, jalan tak selalu berliku, dan habis gelap, terbitlah terang. Itulah isi dari cerita biografi R.A. Kartini. Semoga setelah ini ada ilmu yang bermanfaat untuk dapat diserap oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup video ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word